Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Salam dan selawat mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita, panutan kita. Beliaulah yang menuntun ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang berbahagia, mengawali momentum baru pada detik-detik awal begini ini penting buat kita untuk melakukan muhasabah, koreksi diri kita masing-masing sebelum kita dikoreksi oleh Zat yang Maha Menciptakan kita. Apa yang harus kita koreksi dari diri kita? Banyak hal, supaya kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tawadhu, pribadi yang hebat. Pertama, lihatlah pada diri kita masing-masing supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Biasakan, latihlah diri kita menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu orang yang tidak selalu mendongak, tidak selalu melihat ke atas, lupa ke bawah. Akhirnya kakinya terhantam batu dan dia kemudian jatuh karena kebiasaannya tidak mau merendah. Jangan letakkan harga diri terlalu tinggi, karena orang yang meletakkan harga dirinya terlalu tinggi gampang jatuh. Dan ketika jatuh maka orang akan mentertawakannya. Letakkan harga diri kita di tempat yang sangat rendah, karena orang yang meletakkan harga dirinya rendah, dia tidak akan jatuh. Kemana lagi dia akan jatuh yang sudah di bawah. Inilah yang menggambarkan kepada kita bahwa orang yang meletakkan dirinya secara proporsional, bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, maka dia akan selamat dalam hidupnya. Ini yang pertama. Orang yang meletakkan harga diri terlalu tinggi, sekali lagi, dia gampang tersinggung, gampang motong, gampang putus asa, dan kalau dia kemudian kena usik sedikit saja merasa dirinya dijatuhkan orang lain. Tetapi orang yang meletakkan harga dirinya di bawah, di tempat yang rendah, dia menter saja, tenang saja. Dikritik orang, dia ambil hikmahnya. Kalau dia dicemooh orang, dia merasakan bahwa isi cemoohan ada benarnya juga, sehingga dia bisa koreksi dirinya dan tidak gampang patah hati. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jadilah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak mendongak, orang yang tidak sombong diri. Yang kedua, jadilah orang yang membalas keburukan orang lain, terutama yang menyangkut dirinya, bukan agamanya, dengan hal-hal yang baik. Kata Profesor Hamka, orang itu kalau membalas keburukan orang lain, misalnya dikritik, dicemooh, dicaci maki, kemudian kita balas dengan sikap yang sama dengan keburukan pula, maka apa bedanya antara dia dengan kita yang dikritik itu? Misalnya kita memiliki ilmu yang lebih tinggi, memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi, dikritik oleh orang yang pendidikannya lebih rendah dari kita, ilmunya lebih sempit dari kita misalnya, kemudian kita balas dengan hal yang sama. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita belajar ilmu sebanyak-banyaknya kalau ternyata di dalam merespon kritikan orang, membalasnya dengan sikap yang sama? Jadi orang yang membalas keburukan dengan keburukan diimbangkan, berarti orang itu sikapnya sama saja dengan mereka, sama-sama jahilnya. Tapi kalau ada orang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan pula, setara, itu wajar dan normal. Seharusnya memang begitu. Kalau ada orang memberikan pujian, kemudian kita puji juga. Kalau ada orang memberikan masukan yang konstruktif, kita respon dengan hal yang positif, maka itu sama dan setara. Itu normal-normal saja. Tetapi kalau ada orang melakukan keburukan kepada kita, artinya kita dikritik, dicemooh, dicaci maki, kemudian kita balas dengan kebaikan, misalnya kita respon dengan hal-hal yang positif, itulah sikap budi yang mulia yang harus dimiliki oleh kita.
Orang yang memiliki kebiasaan merespon keburukan dengan kebaikan, berarti orang itu budinya begitu mulia dan dia memiliki pemahaman terhadap nilai dan akhlak yang benar, sehingga tercermin pada perilaku kesehariannya itu. Ini yang kedua. Jadi orang yang rendah hati, orang yang hebat, orang yang baik itu adalah mereka yang kalau direspon, dia merespon dengan cara yang lebih baik. Kita coba pada diri kita masing-masing. Ayo kita coba. Pasti ada kendala dan pasti itu susah. Maka kita harus berlatih mencoba diri kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan emosi kita untuk tidak meledak-ledak, apalagi kemudian terbakar dengan respon yang sama buruknya dengan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, isi malam harinya itu, biasakan kita mengisi malam hari itu dengan memakmurkannya, munajat kepada Tuhan, kepada Allah, sholat lail, sholat tahajud, kemudian curhat kepada Allah secara tulus, menyampaikan perasaan-perasaan kita selama sehari. Kalau ada masalah, berikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Itulah cara Nabi Muhammad SAW. Kalau ada problematika siang hari, dia tidak curhat kepada temannya. Beliau mengatakan, di antara hamba Allah yang paling berat ujiannya adalah aku, kata Nabi. Tetapi aku tidak pernah cerita kepada orang lain kecuali kepada Allah. Di keheningan malam curhat kepada Allah, dilakukannya setelah sholat malam, setelah sholat lail. Hatinya kemudian plong, selesai seluruh persoalan. Dan pagi harinya, orang yang malam harinya sudah tuntas dengan Allah, pagi harinya kelihatan nur, kelihatan cahayanya di wajahnya, sehingga tampak lebih rupawan. Kalau laki lebih tampan, kalau perempuan lebih cantik lagi, karena tidak ada problematika yang menghimpit kepada jiwa orang itu. Yang ketiga tadi, isi malam hari munajat kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha menciptakan kita. Yang keempat, sering-seringlah berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka, dari siksa neraka yang siksanya sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak merasa steril dari salah, khilaf dan dosa. Orang yang sering berdoa, ya Allah, ampunilah kami, jauhkan kami dari siksa neraka, karena siksa neraka itu sungguh luar biasa. Maka berarti di hati orang itu ada perasaan saya masih banyak salah, khilaf dan dosa. Dia tidak merasa steril, tidak merasa bersih, justru sebaliknya dia berupaya untuk membersihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang baik, orang yang tawadu, orang yang rendah hati tadi adalah mereka yang tidak boros dalam membelanjakan hartanya, sekaligus tidak kikir di dalam membelanjakannya. Ada orang yang tanpa perhitungan menghabiskan, mumpung masih muda, uang yang dia miliki dikurasnya habis-habisan. Begitu memasuki masa pensiun, sudah nggak punya persiapan apa-apa, sementara anak sedang membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, sementara orang tuanya sudah memasuki masa pensiun, kekayaannya sudah dikuras habis masa mudanya, dia boros dalam hidupnya. Sementara ada juga sebaliknya, orang yang kikir, bahkan kikirnya bukan hanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri saja kikir. Mau beli baju saja dihitung-hitungan, beli yang ini saja murah, ini aja murah, ini pokoknya dia eman kepada dirinya sendiri, sehingga kemudian walaupun hartanya banyak, apa yang dikenakan sehari-harinya tidak menampakkan bahwa dia punya uang, tapi justru sebaliknya menggambarkan sebagai orang yang selalu kekurangan dari penampilannya itu. Sekali lagi, jangan boros, tetapi juga jangan kikir. Di tengah-tengah di antara boros dan kikir, itulah sikap hidup yang benar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, tidak menyembah selain kepada Allah. Dia tidak melakukan sesembahan yang salah arah. Misalnya nyembah kepada gunung, mohon kepada gunung, kepada kayu besar, kepada lautan, dan sebagainya. Masih banyak orang yang melakukan seperti itu. Luruskan akidahnya, akidah kita, sesembahan kita tertuju kepada Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Bagi orang yang beragama sudah sampai di situ, tetapi bukan sampai hanya pada ucapan, sampailah kepada inti, pada apinya dari pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah itu, terejawantah dalam sesembahan sehari-hari.
orang yang menyembah kepada Allah itu berarti doanya juga kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa itu. Taubatnya juga kepada Allah, mohon ampunnya juga kepada Allah, dan seterusnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang yang hebat tadi adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari salah, khilaf dan dosa, dan dia terus memupuk imannya supaya imannya terus tumbuh subur, berkembang dan berkembang. Bukan hanya imannya, ditambah dengan amal soleh, amal kebajikan yang dia lakukan setiap saat, supaya menjadi pribadi yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu merugi, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan punya amal baik, amal soleh. Yang kedelapan, tidak memberi dan menjadi saksi palsu. Tidak tahu apa-apa, dia menjadi saksi seolah-olah dia ada di tempat yang dipertanyakan oleh orang lain. Oh ya, benar itu orangnya begini, padahal dia tidak tahu. Itu namanya saksi palsu. Dan yang terakhir, orang yang hebat itu adalah orang yang tidak hanya berpikir dirinya, tetapi berpikir tentang masa depan anaknya. Maka dia mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, istri kami enak dipandang, dan jadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Inilah satu kesatuan dari orang yang merasa dirinya tidak mendongak, tidak menyombongkan diri, justru tawadhu hati dengan berbagai kriteria yang tadi disebutkan di atas. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.